Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan penjelasan dari jawaban ujian semester perencanaan pengajaran. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri bahwa saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Nama saya Sika Aswandari, nomor induk mahasiswa saya 18070600022. Saya mengambil prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Pendidikan. Baiklah teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal mata kuliah perencanaan pengajaran dari ujian akhir semester, di mana pertanyaan pertama adalah, menurut Anda apa pentingnya seorang guru membuat RPP? Jadi singkatan dari RPP ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP ini pada hakikatnya merupakan pembelajaran jangka pendek yang untuk memproyeksikan atau memperkirakan hal-hal yang akan dilakukan pada pelaksanaan pengajaran. Membahas tentang fungsi dari RPP, bahwa terdapat dua fungsi dari RPP, yaitu fungsi pelaksanaan dan fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Di mana fungsi perencanaan ini sebagai panduan bagi guru yang hendaknya mendorong guru menjadi lebih mempersiapkan diri untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta didik, atau sebagai motivasi terhadap pengajarannya ke depannya terhadap peserta didik. Pertanyaan yang kedua, sebut dan jelaskan unsur-unsur dalam RPP. Dalam RPP terdapat unsur-unsur atau langkah-langkah dalam menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pengajaran, yaitu unsur pertama, membuat kolom identitas. Terdapat di sana ada nama guru, tempat mengisi formulir. Yang kedua, menentukan alokasi waktu. Unsur yang ketiga, menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator, yang dimana kompetensi dasar ini harus ada di dalam RPP. Unsur yang keempat, mengidentifikasi materi standar, yaitu membahas tentang materi pokok. Unsur yang kelima, merumuskan langkah-langkah pembelajaran. Unsur yang keenam, tahap terakhir, yaitu memberikan latihan. Unsur ketujuh, tahap penutup. Unsur kedelapan, menentukan sumber belajar. Dan unsur yang kesembilan, menyusun kriteria penilaian. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan prinsip-prinsip dalam RPP. Di dalam RPP terdapat prinsip-prinsip, yaitu prinsip pertama, kompetensi yang dirumuskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus jelas. Prinsip yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran harus sederhana dan fleksibel. Prinsip yang ketiga, kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam rencana pembelajaran harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang akan diwujudkan. Prinsip yang keempat, RPP yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh. Prinsip yang kelima, harus ada koordinasi antara komponen pelaksanaan program di sekolah. Prinsip-prinsip itu harus ada di dalam penyusunan RPP, yang menjadi patokan dari pembuatan RPP juga. Pertanyaan yang keempat sekaligus adalah pertanyaan yang terakhir, yaitu sebut dan jelaskan kompetensi
yang harus dimiliki guru dalam membuat RPP. Jadi guru harus memiliki potensi, harus kompetensi guru harus ada di dalam penyusunan RPP ini. Di dalam RPP ini terdapat komponen-komponen dari RPP yang menjadi patokan kepada guru dalam menyusun RPP yang harus ada di dalam dasar guru membuat RPP tersebut. Di mana komponen-komponen RPP yang menjadi dasar pembuatan RPP menjadi patokan guru ini terdapat 3 komponen, yaitu pertama KD atau kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini menjadi potensi dasar terhadap pengembangan pengetahuan peserta didik ke depannya. Komponen yang kedua yaitu MS atau materi standar, di mana materi standar ini akan menjelaskan makna dari kompetensi dasar sebelumnya. Dan yang terakhir komponen dari RPP ini yaitu IHB, indikator hasil belajar, di mana indikator hasil belajar ini menunjukkan keberhasilan kompetensi dasar tersebut. Apabila kompetensi dasar tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan berpengaruh pada IHB atau indikator hasil belajar tersebut. Karena yang ditanamkan di sini adalah kompetensi dasar harus dikonsepkan dengan sematang-matangnya, karena berdampak pada hasil atau IHB, indikator hasil belajar tersebut. Jadi itulah penjelasan dari jawaban ujian akhir semester saya dalam mata kuliah perencanaan pengajaran. Namun sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya yaitu Andika Apriawan MPD, dan juga teman-teman sekalian. Dalam video ini saya berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester saya dalam mata kuliah perencanaan pengajaran ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.